materi diskusi kami, yaitu tentang looping dan bubble sort. Tapi sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Teresa Triadina. Nama saya Silvia Purwosika. Nama saya Gabriel Pesanta Tarigan. Nama saya Triana Nuwani. Nama saya Jeremy Andi Toma. Baik, kami akan memulai diskusi kami. Baik, saya akan menjelaskan yang pertama yaitu bubble sort. Di sini ada pengertian bubble sort, ada algoritma bubble sort, ada kompleksitas algoritma bubble sort, ada implementasi dalam episode code, kelebihan dan kelemahan bubble sort. Kita langsung ke pengertian bubble sort. Bubble sort adalah salah satu algoritma untuk sorting data atau kata lainnya seperti mengurutkan data dari yang terbesar yang terkecil dan ke yang terkecil, atau sebaliknya ascending atau yang biasa juga disebut dengan descending. Bubble sort ataupun metode gelembung adalah metode algoritma penurutan dengan cara melakukan penukaran data dengan tempatnya di sebelahnya secara terus-menerus sampai bisa dipastikan dalam satu iterasi tertentu tidak ada lagi perubahan. Jika tidak ada perubahan berarti data sudah terurut. Disebut pengurutan gelembung karena masing-masing kunci dengan lambat menggelembung ke posisinya yang tepat. Metode penggunaan gelembung atau bubble sort diinspirasikan oleh gelembung sabun yang berada di permukaan air. Karena berat jenis atas dipakai pada pengurutan gelembung. Algoritma bubble sort adalah salah satu algoritma pengurutan yang simpel, baik dalam hal pengertian maupun penerapannya. Ide dari algoritma adalah mengulang proses perbandingan antara tiap-tiap elemen array dan menukarnya apabila urutannya salah. Perbandingan elemen-elemen ini akan terus diulang hingga tidak perlu dilakukan penukaran lain. Algoritma ini termasuk dalam golongan algoritma compression sort karena menggunakan perbandingan dalam operasi antar elemennya. Berikut adalah gambaran dari algoritma bubble sort misalkan kita mempunyai sebuah array dari elemen dengan kita boleh melihat yaitu proses yang akan terjadi apabila elemen algoritma bubble sort adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu kita boleh melihat ada 4, 2, 5, 3, 9 menjadi 2, 4, 5, 3, 9. Dan contoh kedua 2, 4, 5, 3, 9 menjadi 2, 4, 5, 3, 9. Contoh ketiga 2, 4, 5, 3, 9 menjadi 2, 4, 3, 5, 9. 2, 4, 3, 5, 9 menjadi 2, 4, 3, 5, 9. Dari urutan pertama hingga terakhir kita dapat melihat bahwa pengurutan dilakukan secara berurut. Kita juga boleh memperhatikan contoh yang kedua dan contoh yang ketiga. Dapat dilihat dari proses di atas. Sebenarnya pas pada langkah kedua array telah berurut. Namun algoritma tetap dilanjutkan hingga pas kedua berakhir. Pas ketiga dilakukan karena definisi terurut dalam algoritma bubble sort adalah tidak ada satupun penukaran pada proses pas, sehingga pas ketiga dibutuhkan untuk memverifikasi keurutan array tersebut. Kita lanjut. Nah, di sini ada algoritma bubble sort. Yang pertama membandingkan data data pertama dengan data i plus 1, yaitu tempat bersebelahan. Jika tidak sesuai, maka tukar data i ke data i plus 1 dan data ke minus i plus 1, data ke i. Apa maksudnya tidak sesuai? Jika kita menginginkan algoritma menghasilkan data dengan urutan ascending A sampai Z, kondisi tidak sesuai adalah data I lebih kecil dari data I plus 1 dan sebaliknya untuk berurutan dengan descending A sampai Z. Lalu yang kedua, membandingkan data minus I plus 1 dengan data ke minus I tambah 2. Kita melakukan pembandingan ini sampai data terakhir. Contoh, 1 dengan 2, 2 dengan 3, 3 dengan 4, dan 5 dengan seterusnya. Lalu yang ketiga, selesai satu iterasi adalah jika kita sudah selesai membandingkan antara n minus 1 dengan n. Setelah selesai satu iterasi, kita lanjutkan lagi iterasi berikutnya sesuai dengan aturan
dan kita ingin mengurutkan data ini secara ascending dengan menggunakan bubble sort. Teman-teman boleh lihat bahwa iterasi 1 sampai 4 ini dilakukan pertukaran secara berurut dan proses selesai. Next. Kita lanjut ke kompleksitas algoritma bubble sort. Kompleksitas algoritma bubble sort dapat dilihat dari beberapa jenis kasus, yaitu word cache, apparent cache, dan dash cache. Kondisi dash cache dalam kasus ini data yang akan disorting telah terurut sebelumnya. Maksudnya di sini adalah data yang kita akan sorting itu sudah terurut dari sebelumnya, sehingga proses perbandingan hanya dilakukan sebanyak 1 kali. Dengan 1 kali pas, proses perbandingan dilakukan hanya untuk memverifikasi keurutan data. Maksudnya memverifikasi keurutan data di sini adalah memastikan apakah benar, sudah benar atau tidak. Contoh, dash cache dapat dilihat pada pengurutan 1 sampai 4 di bawah ini. Teman-teman boleh lihat di sini ada data 1 sampai 4 dan ini menjadi 1, 2, 3, 4. Dari 3 contoh di atas kita boleh memperhatikan. Dari proses di atas dapat dilihat bahwa terjadi penurunan posisi 1 kali pun sehingga tidak dilakukan pas selanjutnya. Maksudnya di sini karena dia sudah terurut, maka tidak ada penurutan atau tidak ada pertukaran. Teman-teman boleh lihat. Kita lanjut. Lalu ke kondisi word cache dalam kasus ini, data terkecil berada pada ujung array. Contoh word cache dapat kita lihat di depan. Teman-teman boleh lihat bahwa data yang di sini tertera dari yang tertinggi sampai yang terendah. Di sini ada terjadi 4 kali pertukaran. Dari langkah pengurutan di atas terlihat bahwa setiap kali dilakukan 1 pas, data terkecil akan bergeser ke arah awal sebanyak 1 langkah. Dengan kata lain, untuk menggeser data terkecil dari urutan keempat menuju urutan pertama dibutuhkan pas sebanyak 3 kali ditambah 1 kali pas untuk memverifikasi. Seperti yang saya katakan tadi adalah memverifikasi, memeriksa dan memastikan. Sehingga jumlah proses pada kondisi dash cache dapat dirumuskan sebagai berikut. Jumlah proses N2 plus 1 dalam persamaan di atas adalah jumlah elemen akan diurutkan sehingga notasi big O yang didapat adalah O N2. Dengan kata lain, pada kondisi word cache, algoritma bubble sort termasuk dalam kategori algoritma kuadratik. Baiklah, di sini saya akan lanjutkan tentang bubble sort, di mana di kondisi apparent cache, pada kondisi apparent cache jumlah pas ditentukan dari elemen mana yang mengalami pergeseran ke kiri paling banyak. Hal ini dapat ditunjukkan oleh proses pengurutan suatu array. Misalkan saja seperti 1862, dari 1862 dapat dilihat bahwa yang akan mengalami proses pergeseran paling banyak adalah elemen kedua, yaitu sebanyak 2 kali. Di pas pertama, pas kedua, pas ketiga, di pas ketiga sudah terjadi perurutan. Dari proses pengurutan di atas dapat dilihat bahwa untuk mengurutkan diperlukan 2 buah passing ditambah 1 buah passing untuk memverifikasi. Dengan kata lain, jumlah proses ini diperbandingkan dapat dihitung sebagai berikut jumlah proses. X2 tambah X sama dengan 4 dalam persamaan 4 di atas. X adalah jumlah pergeseran terbanyak dalam hal ini. X tidak pernah lebih besar dari X, sehingga X dapat dirumuskan sebagai persamaan 4 dan 5. Dapat disimpulkan bahwa notasi big 0 adalah 0 Di sini ada implementasi dalam Basic Code. Setiap algoritma akan memiliki implementasi yang berbeda tergantung dari bahasa program yang dipakai oleh. Karena itu berikut ini adalah Basic Code dari algoritma bubble sort untuk memudahkan implementasi bubble sort pada bahasa apapun. Berikut di slide ini ialah Basic Code-nya. Di sini ada kelebihan dan kelemahan bubble sort. Kelebihan metode bubble sort merupakan metode yang paling simpel. Metode bubble sort mudah dipahami algoritmanya. Kelemahannya ialah meskipun simple, metode bubble sort merupakan metode pengurutan yang paling tidak efisien.
Kelemahan bubble sort adalah pada saat mengurutkan data yang sangat besar akan mengalami kelembatan luar biasa, atau dengan kata lain kinerja memburuk. Cukup mensignifikan ketika data diolah. Jika data cukup banyak, kelemahan lain adalah jumlah pengulangan akan tetap sama jumlahnya, walaupun data sesungguhnya sudah cukup terurut. Hal ini disebabkan setiap data dibandingkan dengan setiap data yang lain untuk menunjukkan posisinya. Oke, lanjut dulu nih. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang bubble sort. Bubble sort tentang menggunakan for. Di sini int n sama dengan array length, for int i sama dengan 0, i lebih kecil dari n kurang 1, i plus plus. For integer j sama dengan 0, j lebih kecil dari n kurang i kurang 1, j plus plus. If array j lebih besar array j tambah 1. Terus int temp sama dengan array j sama dengan array j tambah 1. Array j tambah 1 sama dengan temp. Masuk yang ke ininya. Int array 64, 34, 25, 12, 22, 11, 90. Ini kita masukkan perintah sebelum diurutkan, yaitu sistem outPrintln, masukkan kata-kata array sebelum diurutkan. Print array atau ARR, terus masukkan bubble sortnya, terus masuk ke kata-kata array setelah diurutkan, itu dengan program sistem outPrintln array masuk array setelah diurutkan. Print array masuk ke program terakhir, public static void print array int array. For int i sama dengan 0, i lebih kecil dari array length, i plus plus. Sistem outPrintln array i tambah kayak kata-kata kosong atau tanda petik. Terus terakhir masukkan sistem outPrintln. Itu yang menggunakan for. Masuk yang kedua menggunakan while. While. Sini kita melihat int n sama dengan array length, boolean swapped sama dengan true, while swapped sama dengan false, int i sama dengan 0, while i lebih kecil dari n dikurang 1. If array i lebih besar array i ditambah 1, masuk ke i temp sama dengan array i. Array i sama dengan array i ditambah 1. Array i ditambah 1 sama dengan temp. Swapped sama dengan true. Masuk ke i plus plus. And masuk di sini apa ya? Di sini n dikurang 1. Masuk ke public void, static void, main string, array, masukkan bilangannya. Int array sama dengan 64, 34, 25, 12, 22, 11, 90. Setelah itu kita masukkan perintah sistem outPrintln array sebelum diurutkan. Masuk print array atau array. Masuk ke bubble sort array, masuk ke sistem outPrintln array setelah diurutkan. Print array atau array, terus masuk ke public static void print array int array. For int i sama dengan 0, i lebih kecil dari array length, i plus plus. Sistem outPrint array i tambah kasih space gitu. Sistem outPrintln itu menggunakan bubble sort
while. Masuk ke do while. Ini kita masuk ke do while. Mulai dari intn sama dengan relate, full blown sama dengan swapped, do. Swapped sama dengan false, for int i sama dengan 0, i lebih kecil n dikurang 1 sama dengan i plus plus. If array i lebih besar array i ditambah 1, swapped array i and array i tambah 1. Int tab sama dengan array i. Array i sama dengan array i ditambah 1. Array i ditambah 1 sama dengan tab. Swapped true. Masuk lagi ke bawah. N kurang 1. Terus ke while swapped. Masuk ke public static void main string and agrees. Masukkan bilangannya yaitu int array 64, 34, 25, 11, 22, 90. Sistem out println, masukkan kata-kata sebelum diurutkan. Setelah itu masuk ke print array atau array, masuk ke bubble sort, masuk ke sistem out println array setelah diurutkan. Masuk perintah array, masuk lagi ke sini public static void print array int arr. For int i sama dengan 0, i lebih kecil dari arr like i plus plus system.out.println system.out.print arr i plus kasih space gitu. Masuk lagi ke yang terakhir system out println. Sekian dari penjelasan program bubble sort. Terima kasih. Sini saya akan menjelaskan looping atau perulangan. Ya, perulangan merupakan suatu proses di mana kita dapat mengulang satu atau beberapa perintah atau eksekusi blok kode tanpa henti. Selama kondisi yang dijadikan acuan terpenuhi, biasanya disiapkan variabel atau iterasi atau variabel penanda kapan perulangan akan diberhentikan. Ada 5 macam bentuk perulangan di JavaScript dan secara umum perulangan ini dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu counted loop dan uncounted loop. Pertama, counted loop merupakan perulangan yang jelas dan sudah tentu banyak perulangannya. Sedangkan counted loop merupakan perulangan yang tidak jelas berapa kali ia harus mengulang perulangan yang termasuk dalam yang berikut. Ada perulangan yang termasuk dalam counted loop. Yang pertama, perulangan for. Yang kedua, perulangan forex. Yang ketiga, perulangan repeat. Lalu ada juga perulangan yang termasuk dalam uncounted loop. Yang pertama itu ada perulangan while. Yang kedua, perulangan dual. Perulangan for. Perulangan for merupakan perulangan yang termasuk dalam counted loop karena sudah jelas berapa kali ia akan mengulang. Bisa kita lihat di sini. Yang perlu diperhatikan adalah kondisi yang ada di dalam kurung setelah kata for. Kondisi ini akan menentukan yang pertama, hitungan akan dimulai dari 1 dalam kurung i sama dengan 1. 2, hitungannya sampai berapa? Sampai i lebih kecil sama dengan 10. Yang ketiga, lalu di setiap perulangan i akan bertambah 1. Variabel i pada perulangan for berfungsi untuk menyimpan nilai hitungan. Jadi setiap perulangan dilakukan nilai i akan selalu bertambah 1 karena kita menentukannya di bagian i++. Lanjut ke perulangan forex. Perulangan forex biasanya digunakan untuk mengecek item di dalam array.
Perulangan ini termasuk dalam perulangan counted log karena jumlah perulangan akan ditentukan oleh panjang dari array. Ada dua cara menggunakan perulangan forest di JavaScript. Pertama, menggunakan for dengan operator in. Kedua, menggunakan metode for each. Berikut ini bentuk perulangan dari forest tanpa menggunakan operator in. Bisa kita lihat di slide ini. Ya, perulangan forest biasanya dibuat lebih sederhana lagi dengan menggunakan operator in seperti di depan kita ini, di dalam slide berikut ini. Cara kedua membuat perulangan forest ialah dengan menggunakan metode for each dari array. Bisa juga kita lihat di slide kita. Yang nanti hasilnya adalah Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Dia terurut. Perulangan repeat. Perulangan dengan metode atau fungsi repeat termasuk dalam perulangan content loop. Fungsi ini khusus digunakan untuk mengulang sebuah teks atau string. Bisa kita lihat dalam slide kita, dokumen with dalam kurung tampilkan tulisan ini 10 kali. Dan hasilnya adalah tampilkan tulisan ini 10 kali dalam urutan 10 kali juga. Lanjut kita ke perulangan while. Perulangan while akan terus melakukan perulangan selama kondisi masih memenuhi. Bisa kita lihat di slide kita ini, i sama dengan 1, while dalam kurung i lebih kecil sama dengan 10. Lalu dokumen wait dalam kurung perulangan ke plus i plus. Dan hasilnya adalah perulangan ke-1 sampai dengan ke perulangan ke-10. Lalu perulangan while. Perulangan while hampir sama dengan while. Ia akan terus melakukan perulangan selama kondisi masih memenuhi. Bisa kita lihat di slide kita, i sama dengan 1, do, lalu dokumen wait dalam kurung perulangan ke i. Lalu di bawah tutup kurung bawah ada while dalam kurung i lebih kecil sama dengan 10. Dan hasilnya perulangan ke-1 sampai ke perulangan ke-10. Mungkin sampai situ aja penjelasan untuk perulangan ataupun loop. Thanks. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang looping. Berikut adalah tentang looping menggunakan for, while, dan do while dalam bahasa Java seperti dalam format, yaitu pertama menggunakan looping menggunakan for. Dapat dilihat pada program di sini kita menggunakan for, yaitu perintahnya for dalam kurung integer 1 sama dengan 0 titik koma i lebih besar daripada 5, i lebih kecil daripada 5 titik koma i plus plus kurung, dan kita akan mengeluarkan perintah looping ke plus i. For loop adalah struktur kontrol yang memungkinkan untuk mengulang sebuah blok kode beberapa kali. Sintaks dasar for terdiri dari 3 bagian. Inisialisasi dalam kurung integer i sama dengan 0, kondisi i lebih kecil daripada 5, dan update i plus plus. Pada setiap iterasi, blok kode di dalam for akan dieksekusi dalam kondisi terpenuhi. Yang kedua, looping menggunakan while. Dapat dilihat pada program di sini, maka perintah yang akan kita masukkan yaitu integer i sama dengan 0 titik koma, dan di bawahnya while dalam kurung i lebih kecil daripada 5, tutup kurung. Dan perintah yang kita keluarkan adalah looping ke plus i titik koma.
While loop adalah struktur kontrol yang mengulang sebuah blok kode selama kondisi yang diberikan adalah true. Kondisi diperiksa sebelum mengeksekusi blok kode. Jika kondisi I lebih kecil daripada 5 terpenuhi, maka blok kode di dalam while akan dieksekusi dan variabel I akan ditingkatkan pada setiap iterasi. Dan yang terakhir adalah ketiga, looping menggunakan do while. Dapat kita lihat di sini programnya, yaitu perintah yang dimasukkan adalah integer I sama dengan 0 titik koma, dan di bawahnya do tutup kurung, dan perintah yang kita akan masukkan adalah looping ke plus I tutup kurung, dan di bawahnya ada I plus plus titik koma, dan di bawahnya ada while dalam kurung I lebih kecil daripada 5 tutup kurung dan titik koma. Do while loop mirip dengan while. Iterasi perbedaannya adalah kondisi diperiksa setelah dieksekusi blok kode. Blok kode di dalam do akan selalu dieksekusi setidaknya satu kali. Kemudian kondisi I lebih kecil daripada 5 diperiksa untuk menentukan apakah iterasi berikut akan dijalankan. Kesimpulannya ialah for loop cocok digunakan ketika kita tahu berapa kali blok kode harus diulang. While loop digunakan ketika kita ingin mengulang blok kode selama kondisi tertentu terpenuhi. Dan terakhir yaitu do while loop menjamin bahwa blok kode dieksekusi setidaknya satu kali terlepas dari kondisi. Sekian dari penjelasan dari looping. Baik, tadi kami sudah menjelaskan tentang bubble sort dan looping. Semoga ilmu yang kami tuangkan di presentasi dapat berguna bagi teman-teman dan orang-orang yang menyaksikan video kami. Kami dari mahasiswa Universitas Metodis Indonesia banyak mengucapkan terima kasih karena telah menonton video kami. Salam dari kami, Fakultas Ilmu Komputer dan Prodi Sistem Informasi. Terima kasih.